Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Sriasmirat dalam edisi 10 September 2025. Demo rusuh di Kathmandu, Nepal mengakibatkan istri mantan Perdana Menteri Nepal Jalanath Kanal tewas setelah rumahnya dibakar massa. Selanjutnya dibutuhkan dana sekitar 9 miliar rupiah untuk memperbaiki gedung Negara Gerahadi di kota Surabaya setelah dibakar massa saat aksi demonstrasi pada 30 Agustus lalu. Kerusuhan di Nepal terus memanas. Raja Laksmi Chitrakar, istri mantan Perdana Menteri Jalanath Kanal, tewas setelah kediamannya di Kathmandu dibakar massa yang mengamuk. Chitrakar sempat berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Kirtipur. Namun akibat luka bakar yang parah, ia akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan. Akibat situasi yang memanas, tentara mulai dikerahkan untuk berpatroli dan memberlakukan jam malam guna meredam aksi kekerasan yang meluas. Gelombang amarah massa juga menyeret elit politik lainnya. Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri, tetapi rumah pribadinya turut menjadi sasaran pembakaran. Gedung parlemen hingga kantor presiden juga tidak luput dari amukan demonstran dan ikut dibakar. Kerusuhan ini bermula dari keputusan pemerintah untuk memblokir akses media sosial di Nepal. Kebijakan tersebut memicu kekecewaan publik, terutama di kalangan anak muda yang kemudian meluas menjadi kritik terhadap dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan para elit politik. Sedikitnya 19 orang dilaporkan tewas akibat bentrokan antara aparat keamanan dan para demonstran. Aksi ini kemudian dikenal luas dengan sebutan protes Gen Z yang menggambarkan perlawanan generasi muda Nepal terhadap pemerintahannya.
आफ्नो गन्तव्यमा जानुस्। कर्फ्यू आदेश जारी भएको छ, कानुन सबैले मान्नुपर्छ। तपाईहरु आफ्नो गन्तव्यमा जानुस्। तपाईहरु कर्फ्यू आदेश जारी भएको जनता मार्न पाइदैन, विद्यार्थी मार्न पाइदैन। अर्रे घाटले के भन्छ? अर्रे घाटले के भन्छ? Selanjutnya, Gedung Negara Gerahadi, salah satu ikon bersejarah di Surabaya, kini dalam kondisi rusak parah setelah dibakar massa saat aksi demonstrasi pada 30 Agustus lalu. Hingga saat ini, bangunan berstatus cagar budaya tersebut tidak bisa digunakan karena kerusakannya cukup serius. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan akan segera melakukan perbaikan. Berdasarkan perhitungan awal, biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai 9 miliar rupiah. Anggaran tersebut dihitung dari taksiran kerugian yang dialami pasca insiden. Meski demikian, Pemprov Jatim menegaskan bahwa beban biaya perbaikan tidak akan ditanggung daerah, melainkan ditopang langsung oleh pemerintah pusat. Hal ini lantaran Gerahadi merupakan aset negara yang dilindungi sekaligus berstatus sebagai cagar budaya. Berapa Pak aset Pak yang dari perkiraan totalitas kerugian untuk kalau provinsi aja Pak? Kalau yang berada sekitarnya kemarin itu oleh BPBD itu ada sekitar kalau ini kan bangunan sekitar 9 ya, 9 miliar yang kemudian diusulkan di pemerintah pusat untuk kemudian dilakukan perbaikan konstruksinya. Pemerintah pusat itu membuka ruang untuk kemudian membangun kembali gedung yang ini kan heritage ya, jadi pemerintah pusat turun tangan terhadap kerusakan ya. Pak itu nanti sharing Pak proses pembangunannya, pendanaannya Pak. Saya kira pemerintah pusat handle semua. Karena heritage tadi itu. Karena heritage ya. APBD yang sifatnya seperti itu kan sementara itu APBD. Jadi darurat itu ada tanggapnya, ada pasca darurat. Kalau yang saat darurat ini ya seperti membereskan pagar-pagar itu dirapikan, itu APBD. APBD. Ya sifatnya itu langsung bisa dieksekusi. Gitu kan ya.
Kalau Gerhadi pusat, pusat. kecuali isinya APBD, Pak ya. Ya nanti kita lihat ya, apakah RAP yang diajukan oleh PU Cipta Karya, intinya itu gedung plus apa mebelernya atau nanti bikin PU Cipta Karya. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.